Baik, selamat pagi semua. Kembali lagi dengan saya, Miss Devine Baho. Nah, hari ini kita akan belajar diskriminan, rumus jumlah, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke, selamat belajar. Jadi, jenis-jenis akar persamaan kuadrat ada 3, dan akar-akar tersebut akan bergantung pada nilai diskriminan, yaitu B kuadrat kurang 4AC. Baik, jadi yang pertama, jika D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama atau akar kembar ya. Jadi jika D kurang dari 0, dia mempunyai akar imajiner atau akar yang tidak real. Oke, kita akan masuk kepada contoh. Selidiki jenis-jenis akar persamaan kuadrat tanpa mencari akar-akar yang terlebih dahulu. Jadi tanpa kita faktorkan, kita bisa tahu seperti yang tadi, konsep yang tadi ya. D-nya itu diskriminannya lebih besar dari 0 atau sama dengan atau kurang dari 0. Oke, seperti konsepnya yang tadi. Pertama harus kita tentukan dulu apa nilai A-nya ya. Seperti rumus ABC yang minggu lalu, nilai A-nya. Berarti nilai A-nya ini adalah 1, lalu nilai B-nya 10 dan nilai C-nya adalah nih ya 25. Baik, selanjutnya tinggal kita substitusi rumusnya. Rumusnya apa? Rumus diskriminan adalah yang tadi, D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Maka sama dengan B. B-nya adalah 10 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 25. Maka ini jadi 10 pangkat 2, 100, kurang 4 kali 1, 4 kali 25, 100. Maka 100 kurang 100 adalah 0. Jadi karena diskriminan sama dengan 0, si D-nya ini sama dengan 0, maka dia mempunyai dua akar sama atau dua akar kembar. Nah, coba kita buktikan ya. Nah, kalau kita buktikan, cari dua bilangan kalau dikalikan 25, dijumlahkan dia sama dengan 10. Maka bilangan itu adalah 5 dan 5. Sama-sama positif kan? 5 kali 5, 25. 5 tambah 5 sama dengan positif 10. Itulah dia, dua akar kembar. Kembar dia sama-sama dengan 5 ya. Jadi kalau tidak perlu pun kita faktorkan dia, kita langsung tahu dengan menentukan diskriminannya. Oke, contoh yang kedua, x kuadrat tambah x tambah 3 sama dengan 0. Oke, pertama kita tentukan dulu nilai A-nya. Nilai A-nya berarti 1, nilai B-nya 1, dan nilai C-nya adalah 3. Ya, nilai A, nilai B, nilai C. Oke, kita masuk ke rumus. Rumus diskriminan tadi adalah B kuadrat kurang 4 AC. Maka ini jadi B-nya 1 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 3. Maka hasilnya adalah 1 kuadrat 1 kurang 4 kali 1, 4 kali 3 adalah 12. Berapakah 1 kurang 12 adalah minus 11. Nah, kalau dia minus 11, berarti diskriminannya itu adalah lebih kecil dari 0, maka si diskriminannya lebih kecil dari 0. Bagaimana tadi kesimpulan untuk diskriminan lebih kecil dari 0? Nah, jadi kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, maka dia akarnya imajiner nanti dia ya. Di dalamnya itu nanti akar negatif, oke? Bukan real. Oke, contoh yang ketiga adalah x kuadrat kurang 2x kurang 35. Oke, kita tentukan nilai A-nya 1, nilai B-nya berarti ini minus 2, dan nilai C-nya sama dengan minus 35. Oke, kita masuk ke rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Oke, tinggal kita substitusi. Nilai B-nya adalah minus 2, kurang 4, nilai A-nya 1, nilai C-nya minus 35. Maka ini jadi minus 2 pangkat 2 adalah minus 2 kali minus 2, positif 4, kurang minus 4, ini kali, nah ini minus kali minus jadi positif nanti ya. 4 kali 35 sama dengan 140. Maka ini jadi diskriminannya jadi 144. Oke, nah kalau 144 berarti kesimpulannya diskriminannya ini lebih dari 0. Nah, bagaimana kesimpulan untuk diskriminan yang lebih besar dari 0? Jadi dia, kalau D-nya lebih besar dari 0, dia memiliki dua akar real yang berbeda.
Baik, materi selanjutnya adalah rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jadi yang perlu kamu ingat dan kamu hafal di sini yaitu yang pertama X1 tambah X2 sama dengan min B per A, dan yang kedua X1 kali X2 sama dengan C per A. Jadi kedua rumus ini harus selalu kamu ingat ya. Baik, kita masuk kepada contoh ya. Jadi yang nomor 1, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X kurang 1 sama dengan 0, tentukan nilai-nilai berikut. Pertanyaan yang A, X1 tambah X2, yang B, X1 kali X2, yang C, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Oke, seperti yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi tadi kalau X1 tambah X2 itu kan rumusnya min B per A, dan X1 kali X2 C per A, itu harus kamu ingat ya. Maka harus kita tentukan ya. Kita tentukan nilai A-nya, nilai B-nya, nilai C-nya. Itu aja dulu pertama. Nilai A-nya, maka dari sini kita peroleh nilai A-nya 1, nilai B-nya kita peroleh 4, dan nilai C-nya kita peroleh ya min 1. Oke. Nah, setelah ini ya udah langsung gampang ya. Untuk kita di poin A yang diminta adalah X1 tambah X2. Itu tadi rumusnya adalah min B per A. Oke, sama dengan min B. B-nya positif 4. Jadi ini min B-nya 4 per A-nya 1. Min 4 bagi 1 ya sama dengan min 4. Itulah dia nilai yang A. Yang B, poin B yang ditanya adalah X1 kali X2. X1 kali X2 itu tadi rumusnya adalah C per A. Maka ini jadi berapa nilai C-nya? Ya, minus 1. Berapa nilai A-nya? 1. Minus 1 bagi 1 adalah min 1. Nah, yang C, jadi kalau yang diminta X1 kuadrat tambah X2 kuadrat bagaimana? Ini kan dikuadratkan, bukan dijumlahkan ya. Jadi harus kita gunakan dengan aljabar ya. Kita rekayasa aljabarnya. Maka ini jadi kalau Miss buat seperti ini, X1 tambah X2 dikuadratkan, nanti ini kan jadi 4 suku. Tapi ini harus kamu kurang dengan 2X1 kali X2. Harus seperti ini ya. Ini namanya aljabar ya. Ini sudah dipelajari juga di kelas 8. Oke, jadi kalau ada bentuk seperti ini kamu temukan. Nah, rubahlah dia jadi seperti ini. Oke. Maka ini jadi X1 tambah X2. X1 tambah X2 tadi sudah kita peroleh berapa? Min 4. Min 4 pangkat 2 kurang 2 kali X1 tambah X2 juga udah. Ini dia. Hasilnya adalah min 1. Oke. Maka hasilnya adalah min 4 pangkat 2 adalah 16. Negatif kali negatif jadi positif. 16 tambah 2 adalah 18. Nah, contoh yang kedua adalah salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 8X tambah K sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lain. Nah, ini kamu tandain. 3 kali akar yang lain. Nanti itu penting ya. Oke. Nah, jadi kita disuruh menentukan nilai K ini berapa gitu ya. Jadi pertama, seperti biasa kita tentukan dulu nilai A-nya. Nilai A-nya adalah ini ya. Nilai A-nya berarti 1. Lalu nilai B-nya sama dengan ini, berarti B-nya minus 8. Lalu nilai C-nya adalah sama dengan K. Itu nilai C-nya ya. Oke. Kita masuk ke rumus yang tadi ya. Kalau kita buat yang pertama, X1 tambah X2, apa tadi rumus X1 tambah X2? Yaitu min B per A. Oke, maka ini jadi min nilai B-nya minus 8 per A-nya 1. Oke, maka ini jadi negatif per negatif jadi positif ya. 8 bagi 1 sama dengan 8. Baik, nah kita lanjutkan. Tadi katanya salah satu akarnya 3 kali akar yang lain. Berarti kalau Miss buat seperti ini, salah satu akarnya si X1 itu adalah 3 kali dari X2. Salah satu akarnya 3 kali akar yang lain. Oke, itu ya. Jadi kalau sudah dapat itu, coba kita masukkan ke sini. Ya, X1 tambah X2 hasilnya adalah 8. Ya kan, begitu kan? Oke, kita gantikan. X1-nya itu kan sama dengan 3X2. Kita gantikan ini. X1 itu sama dengan 3X2. Oke, kita substitusi ini jadi 3X2 ditambah X2 sama dengan 8. Nah, ini kan sejenis sama-sama X2. Berarti kita bisa jumlahkan 3X2 tambah X2, 3 tambah 1 jadi 4.
X2 sama dengan 8. Maka X2-nya sama dengan 8 bagi 4. Maka X2-nya sama dengan 2. Oke, jadi karena kita sudah peroleh X2, kita carilah nilai X1-nya. Nilai X1-nya, oke, kita kembalikan ke persamaan yang tadi, atau di sini juga boleh ya. X1 itu sama dengan 3 kali dari X2. Maka X1-nya sama dengan X2-nya 2 ya. 3 kali dari X2-nya. Maka X1-nya sama dengan 6. Nah, jadi kalau sudah diperoleh X1 dan X2, kita masuk untuk mencari nilai K. Tadi si K yang ditanya ya. Si K itu sama dengan C. Ya, si K sama dengan C. Maka X1 kali X2 sama dengan, tadi apa rumusnya? C per A. Itu tadi ya rumusnya. X1 kali X2 adalah C per A. Sama dengan, si C-nya tadi apa? Si C-nya itu ya K per nilai A-nya berapa? Nilai A-nya sama dengan 1. Oke, jadi maka X1 kali X2. X1 tadi kan sudah kita peroleh. X1-nya berapa? 6. X2-nya berapa? Ya 2. Maka 6 kali 2 sama dengan 12. Sama dengan K bagi 1 ya K. Atau maka kita peroleh nilai K-nya sama dengan 12. Baik, untuk soal latihannya, yang pertama, selidiki jenis-jenis akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, jadi kamu gunakan rumus diskriminan ya, B kuadrat kurang 4AC. Yang nomor 2, sama seperti contoh yang terakhir tadi, jadi kamu tentukan dulu berapa nilai X1 dan nilai X2-nya. Oke, dan gunakan rekayasa aljabar. Oke, selamat belajar!